Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan masuk ke TPS. Sebelumnya sudah tahu kan kalau TPS untuk ke depannya saya yang bakal masuk, bukan lagi Pak Zul. Sudah tahu kan? Udah, Sir. Saya coba share. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Sir. Kelihatan, Sir. Oke. Saya ulang lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita senantiasa dalam kesehatan. Hari ini kita akan masuk membahas TPS Wacana, khususnya pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Hari ini kita akan berfokus kepada wacana. Kita cari tahu sebenarnya pengertian wacana itu apa dan melingkupi apa aja. Dan kita coba cari tahu juga teknik-teknik mengerjakan TPS yang berkaitan dengan wacana. Karena ini jujur saja soal-soal UTBK, kedinasan dan seterusnya yang berkaitan dengan wacana itu sangat membosankan. Itu harus kita akui atau harus kita imani lah. Tapi untuk saat ini kita akan coba bahas agar itu tidak lagi membosankan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maha. Jadi anak-anak sekalian boleh panggil saya Pak Maha. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, tapi sebelum itu coba saya tanya dulu nih ke teman-teman atau ke anak-anak. Tahu nggak sebenarnya pengertian dari wacana itu apa? Sederhananya wacana itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Wah, sangat ramai ya membantu. Oke, saya dulu lah kalau gitu ya. Wacana ini dapat kita artikan sebagai unsur bahasa terlengkap dan menjadi satuan tertinggi dalam hierarki gramatikal. Jika kita berbicara soal gramatikal, maka kita berbicara soal struktur. Jika kita berbicara struktur, maka kita berbicara sintaksis. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus kepada sintaksis, namun untuk hari ini kita berfokus dulu pada wacana. Nah, coba sekarang yuk kita ingat-ingat kembali. Kita udah belajar ini dari SD. Nah, yang pertama kan ada huruf tuh, satuan terkecil ya. Setelah huruf, gabungan huruf disebut apa? Next tingkat jadi apa? Kata, Sir. Kata. Pintar. Ini kita ingat-ingat aja lagi ya. Nah, dari kata, next tingkat jadi? Kalimat. Ya, benar. Frasa. Next tingkat jadi frasa. Nah, dari frasa next tingkat jadi? Kalimat. Iya, benar. Ada klausa. Nah, dari klausa next tingkat jadi baru kalimat. Dari next tingkat jadi paragraf, dan kumpulan dari paragraf ini namanya wacana. Tapi sebelumnya udah pernah dengar kan frasa dan klausa? Sudah, Sir. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita fokus dulu membahas wacana. Nah, adapun syarat atau ciri dari wacana itu ada beberapa. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan sebelumnya, ia merupakan satuan gramatikal atau tata bahasa yang tertinggi. Jadi ialah yang paling tinggi. Nah, yang kedua, satuan terlengkap karena dia merupakan gabungan dari keseluruhan ini atau gabungan dari paragraf puncak dari satuan gramatikal, lalu berbentuk tulisan atau lisan. Jadi bukan hanya berbentuk tulisan tuh. Wacana juga berbentuk lisan. Sering kan kalau misalnya kita dalam bulan puasa tuh, misalnya ada yang ngajak bukber, tuh sering kan yang bilang ala wacana doang itu. Wacana itulah yang disebut dengan wacana lisan. Oke. Yang keempat, dia membahas hal tertentu atau topik tertentu. Wacana yang baik adalah wacana yang hanya membahas satu topik saja sehingga langsung ke intinya. Nah, yang kelima, memiliki hubungan kontinuitas atau berkesinambungan antara paragraf dengan paragraf yang lainnya. Dan yang terakhir, memiliki keterikatan dan hubungan logis antar kalimat. Jadi bukan hanya paragraf yang kontinu, tapi kalimatnya juga atau kalimat padu. Nah, karena dari tadi melulu kita sebut paragraf, coba kita bahas ya paragraf. Tadi kita udah kasih tahu bahwa paragraf merupakan gabungan dari kalimat. Kalimat apa yang digabung? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan coba bahas syarat dari paragraf. Adapun syarat dari paragraf, yang pertama ia harus padu atau koheren, yang kedua harus lengkap. Lengkap ini bagaimana? Ia harus memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan coba bahas jenis paragraf. Nah, jenis paragraf ini dikategorikan berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya di awal namanya deduktif. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini kan sangat sering ya muncul di dalam soal ya, yang menanyakan mengenai gagasan utama, ide pokok,
Kalau kita udah tahu keempat ini, insya Allah soal wacana yang berkaitan dengan kalimat utama, kita bisa jawab dalam hitungan 30 detik dan pasti benar. Makanya ini harus kita fokuskan dulu nih. Ini adalah materi paling penting lah menurut saya untuk pembahasan paragraf. Yang pertama ada deduktif. Kita udah belajar ini dari dulu. Deduktif ini kalimat utamanya di awal kan? Ini dia cirinya. Letak kalimat utamanya di awal paragraf. Nah, yang kedua dimulai dengan pernyataan umum. Nah, ini yang paling penting. Ia merupakan pernyataan umum, pernyataan yang melingkupi keseluruhan tidak khusus. Nah, yang ketiga disusul dengan penjelasan khusus atau kalimat penjelas. Jadi setelah pernyataan umum tadi, dia ditambahi atau disusul dengan penjelasan khusus yang dalam bentuk kalimat penjelas. Nah, yang keempat, di sini ada repetisi. Repetisinya ada pengulangan kata kunci di kalimat selanjutnya. Nah, yang terakhir ada penegasan. Penegasan ini itu tersebut yang mengarah ke kalimat pertama. Ini saya kasih case atau contoh teks. Nah, coba diperhatikan. Ini saya tanya nih sebelum kita bahas nih, saya tanya ini deduktif atau bukan? Deduktif, Sir. Deduktif, Sir. Iya, pintar. Udah pasti deduktif kan? Karena ini kan contoh deduktif. Coba kasih tahu saya kenapa nih disebut deduktif. Yang pertama menggunakan kata adalah, Sir. Iya, adalah bisa. Umum ya? Itu salah Iya, satu Sir. ciri dari umum ya. Iya, selanjutnya? Pengulangan, Sir. Iya, pintar. Ada pengulangan. K-pop ya? Selanjutnya? Iya, Sir. Ada penegasan, Sir. Iya, pintar. Budaya tersebut. Iya, pas. Ini dia. Ini pernyataan umum, ada pengulangan, ada budaya tersebut. Itu kenapa saya bilang kita bisa ngerjain soal yang berkaitan dengan wacana dengan teknik skimming. Namanya teknik skimming. Kita nggak perlu baca, kita cukup menyamakan keempat atau kelima ciri dari deduktif ini dan kita cari di teksnya. Jadi langsung aja, ini kalimat utamanya bersifat umum atau enggak ya? Kita langsung tahu tuh kalau bersifat umum itu berarti bisa dijelaskan selanjutnya. Kita lihat ada nggak kata-kata yang diulang nih? Udah disebut di kalimat pertama, diulang lagi. Nah, kalau ada seperti itu, maka besar kemungkinan dia deduktif. Kalau ini tidak ada, tidak ditemukan dalam sebuah paragraf, maka bisa jadi dia induktif. Induktif ini letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, berbeda dengan si deduktif, dia dimulai dengan pernyataan khusus dulu, baru masuk pernyataan umumnya. Itu biasanya ditandai dengan kehadiran konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Saya berikan contohnya. Nah, ini udah jelas ya, kalau ini merupakan induktif. Coba kita perhatikan. Coba kasih tahu saya, ini kan udah ada nih. Coba kasih tahu saya kembali, kenapa ini disebut induktif. Kalimat utamanya, Pak, di akhir yang makanan ini adalah soto Medan. Taunya dari mana? Itu karena sebelumnya itu dijelaskan tentang makanan tersebut, Pak. Pintar. Gampang ya? Jadi ini merupakan penjelasan dari si ini. Makanan ini adalah soto Medan. Ini juga dalam wacana, tadi kan sudah saya sampaikan ya, wacana itu kan bukan hanya bentuk tulisan, tapi lisan. Ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita orang Indonesia, kita lebih mementingkan terlebih dahulu hal-hal khususnya untuk sampai ke pernyataan umumnya. Semisal mengutang kan. Kalau ngutang kan pada umumnya nih, orang ngutang tuh nggak langsung pinjam uangmu lah. Nggak gitu kan. Pasti ada cerita-ceritanya dulu. Aduh, aku lagi kesusahan nih, gitu. Dan seterusnya, baru boleh nggak aku utang. Itu yang disebut dengan induktif. Oke? Nah, yang terakhir ada campuran. Campuran ini cirinya yang pertama letak kalimat utamanya di awal dan dipertegas di akhir. Loh, Pak, berarti ini kalimat utamanya kan ada dua. Ini gimana nih maksudnya? Ini tidak dua, kalimat utamanya satu, hanya saja dipertegas di akhir. Nah, ini sangat mudah. Kenapa? Karena udah disebut di awal, dipertegas lagi di akhir. Itu kenapa soal-soal yang berkaitan dengan paragraf campuran ini sedikit kemungkinan dia bakal muncul di UTBK. Paling di ujian ujian nasional mungkin muncul ya, skala-skala mudah seperti itu. Tapi untuk UTBK kecil kemungkinan dia bakal masuk. Tapi kita cukup mengingat aja nih. Ini contohnya. Soto Medan sangat diminati masyarakat Medan. Terus di akhirnya dibilang lagi, terlepas dari musim hujan, soto Medan disukai seluruh kalangan masyarakat Medan. Sudah disebutkan diminati, tapi disebut lagi disukai. Ini yang disebut dengan campuran. Lalu ada paragraf deskripsi. Ini juga mirip seperti campuran. Kecil kemungkinan dia bakal masuk di ujian, tapi kita perlu tahu bahwa ada namanya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini memiliki ciri semua kalimat kedudukannya sama. Jadi nggak ada kalimat utama, kalimat penjelas. Jadi sama-sama dominan gitu. Ini contohnya.
Ruangan ini memiliki 2 lampu di masing-masing sisi. Selain itu, juga terdapat satu pendingin ruangan. Ruangan ini berwarna hijau. Jadi kalau ditanya mana kalimat utamanya, kayaknya nggak ada, karena semuanya sama-sama mendominasi. Inilah jenis-jenis paragraf. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Jika tidak ada, kita langsung ke pembahasan soal saja. Oke, kelihatan soalnya? Kelihatan, Sir. Nah, untuk ini kalian pasti sudah tahu, untuk mengerjakan sebuah teks yang ada sebuah soal yang memiliki penggalan teks, maka hal yang pertama kita lakukan adalah membaca soal terlebih dahulu. Jangan pernah baca teksnya terlebih dahulu, tapi baca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, itu akan membuang waktu kalian. Yang kedua, itu membuat kalian ragu jadinya. Udah 2 kali baca itu membuat kita ragu. Makanya baca sekali soalnya, lalu baca teksnya. Nah, untuk nomor 1, instruksinya adalah ide pokok bacaan di atas adalah. Nah, yang ditanya adalah ide pokok. Coba dicari. Waktunya 30 detik. Pakai teknik yang tadi. Jadi namanya teknik skimming. Nggak perlu dibaca semuanya. Perlu dibaca kalimat pertama, kalimat kedua dibaca untuk memastikan apakah dia deduktif, lalu kalimat akhir, apakah dia simpulan. Kalau tidak simpulan, kalimat 2 menjelaskan kalimat pertama, maka dia deduktif. Maka tinggal dicari aja kalimat pertamanya ini disamain sama opsi, mana yang paling mirip. Ketemu? Ketemu? B, Pak. Jawabannya B. Iya, Pak. Berarti ini paragrafnya paragraf apa? Deduktif, Pak. Oke, dari mana taunya? Siapa tadi? Dari mana tahu kalau ini paragraf deduktif? Kan pertamanya dia bilang banyak ungkapan dalam politik kan, Pak. Baru di paragraf selanjutnya dia jelaskan tentang ungkapan-ungkapan itu. Iya, pintar. Itu ada pengulangan kan? Ungkapan udah disebut di awal, diulang lagi. Terus ada penegasan lagi yang merujuk ke kalimat pertama. Maka ini paragraf deduktif. Maka kita tidak perlu membaca kalimat ini lagi. Cukup disamain mana kalimat pertama yang paling mirip dari opsi ini. Jika paling mirip, maka itulah jawabannya. Ini dia. Oke, maka untuk jawaban soal kali ini sudah jelas adalah bola. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ditanya pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Nah, ada beberapa teknik untuk mengerjakan soal model seperti ini, tapi kalau saya ketemu soal seperti ini, maka hal yang pertama saya lakukan adalah baca opsi terlebih dahulu, baru teks. Dan opsi yang saya baca, lagi-lagi hanya mencari kata kunci. Jadi kata yang paling berbeda dari kalimat atau kata-kata sebelumnya, untuk saya cari di penggalan teks tersebut. Contohnya ini. Nah, ini udah saya kasih tahu, coba dicari mana yang paling benar. Sini kan yang ditanya yang sesuai ya. Antara opsi A sampai E, mana yang benar? Coba, saya kasih waktu 30 detik. Karena TPS Wacana, normalnya kita mengerjakan soal-soal seperti ini 30 detik. C, Sir. Jawabannya C. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Ini terdapat pada kalimat ini ya. Bahkan ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Sesuai nggak? Kita ulang ya, yang C. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Sedangkan di kalimat ini, bahkan ungkapan tersebut, kita highlight dulu, memiliki potensi menakutkan masyarakat. Sering. Kalau kita perhatikan berbeda ya. Yang satu berpotensi, berarti ada kemungkinan dia akan, sedangkan yang C ini berulang-ulang kali, udah terjadi dan berulang-ulang kali. Maka opsi C kurang tepat, hampir. Ada yang lain jawabannya? Ini soal SIMAK UI, untuk yang nomor 2 ini. Nomor 1, nomor 2 ini merupakan soal SIMAK UI. Jadi tingkat kesulitannya memang agak rumit, tapi bukan berarti nggak bisa kita jawab. Ada yang lain? D, Sir. D. Oke. Oh, ada yang jawab A. Kita lihat D dulu ya. Setiap insan memperoleh ancaman dalam masalah politik. Ini mana nih ancaman? Ini ya. Konon, ini ada konon nih. Konon itu artinya apa?
Sesuatu Zaman yang dulu, Sir. kebenarannya Tahayul, Sir. belum tentu ya kan, atau tahayul. Jadi belum tentu kebenarannya. Konon dahulu ungkapan itu mengandung ancaman. Jadi kan belum tentu ya. Belum tentu sih setiap insan ini memperoleh ancaman. Maka opsi D juga hampir atau belum. Tadi ada yang jawab A ya. Ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. Ungkapan itu dipergunakan untuk memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat enggak. Di sini ada kata berkembang ya. Sedangkan di sini tidak ada membahas mengenai ungkapan politik sebagai panglima yang berkembang di masa silam. Jadi ini juga bukan. Jadi ini bukan. Ini bukan. Jadi ada antara opsi B sama opsi E. Opsi E sama kondisinya seperti opsi D. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat. Karena ini juga masih dalam kalimat yang sama. Ada kononnya kan? Belum tentu terjadi. Maka jawaban yang tepat adalah soal kali ini D. Dari mana kita tahu? Kita lihat ya. Setiap ungkapan politik memiliki label yang berbeda-beda. Banyak ungkapan. Setiap ungkapan yang berbeda-beda. Banyak berbeda-beda. Oke, maka untuk soal kali ini jawabannya bola. Inilah soal-soal yang berkaitan dengan SIMAK UI, UTUL UGM. Ia tidak sama, dia berbeda dibuatnya di dalam opsi. Kita kan mencari kesamaan ya, tapi dia seolah-olah semua opsi ini berbeda. Jadi diminta nalar kita untuk melihat kecocokannya. Di sini ada banyak ungkapan politik, setiap ungkapan berbeda-beda, memiliki label. Maka jawaban untuk soal kali ini adalah bola. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor selanjutnya. Kita lewatin aja teksnya ya. Langsung ke soal. Nah, yang ditanya adalah kalimat topik. Oke, saya munculin dulu. Nah, coba. Pakai teknik yang tadi. Baca kalimat 1, baca kalimat 2 untuk memastikan. Kalimat akhir simpulan atau bukan. Kalau bukan berarti deduktif. Kalau deduktif berarti seperti itu. Jadi bisa kita kerjakan dalam 30 detik dan pasti benar. Ketemu? Enam, Sir. 6. E. Iya, Sir. Oke, kita lihat yang E ya. Hal itu menunjukkan bahwa hal itu merujuk kemana? Hal itu merujuk kepada minat mereka. Paragraf sebelumnya, Sir. Gimana? Di kalimat sebelumnya. B, Oh Sir. ya. Kalimat sebelumnya ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Hal itu dampak positif dan negatif. Kalimat sebelumnya ya berarti. Ini. Karena kayaknya paragraf ini hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenegatifan. Maka ini belum mewakili, karena kesimpulan itu harus menyeluruh, tidak hanya kalimat sebelumnya, tapi seluruhan. Maka opsi E Satu lah, Sir. hampir. Iya, itu dia jawabannya. Jawabannya adalah kalimat 1. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya, karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar mengajar. Ada pengulangan, pembinaan karakter, keterampilan belajar, namun kita juga sering menjumpai remaja pengulangan yang merujuk pada si kalimat 1 ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya kalimat selanjutnya nih yang 2-6 ini menjelaskan si kalimat pertama. Jadi pakai teknik yang itu aja ya. Jangan dibaca semua teksnya. Kita bisa ngerjain 30 detik. Kalau untuk nomor 3, jawabannya adalah A. Nah, sekarang lebih teknis. Nanti kita akan coba bahas. Ini saya cuma mau lihat aja. Teman-teman bisa nggak menjawab soal yang nomor 4 ini. Nah, jika yang soalnya berkaitan seperti ini ya, kesalahan penggunaan tanda baca, maka fokus saja kepada tanda baca. Misalnya kalimat 3, cari tanda baca nih. Namun, benar nggak letaknya di sini gitu. Jangan dibaca teksnya, ngabisin waktu. Coba. Ketemu jawabannya? 7, Sir. 7. Iya, ada yang jawab 7. Di bagian mana salahnya? Di bagian Soloman 1993 Sir, tidak ada koma, Sir. Seharusnya tidak perlu pakai koma gitu ya. Ya, Sir. Oke, bagus argumennya. Namun, untuk aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tanda koma digunakan sebelum kutipan langsung. Jadi sebagai pemisah.
Maka untuk nomor 7 benar penggunaannya. Yang ditanyakan kesalahan. Nanti berarti kita bahas tanda baca ya, lebih khusus lagi. Ada yang lain? Desa 8. Oke. Oh, ada yang jawab B. Kalimat 5 berarti. Di bagian mananya? Nomor Desa yang D, sir. 8. 8, Oh, Pak. yang 8. Oke. Yang 8 yang mana? Yang koma sebelum koma. Oh, yang ini. Coba kita baca ya. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Ini benar penggunaannya. Ini pemisah antara kalimat satu sebagai jeda. Ini namanya jeda. Kita pun bacanya ada jeda. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Ini penggunaannya sesuai. Oke, berarti bukan 8 ya. Ada yang lain? 3, Pak. 3. Ah, iya, satu. Semua dicoba. Iya, semua dicoba. Pasti betul lah kayak gitu. Tak serius. Pelan lah, pelan-pelan. Coba, tadi ada kalimat berapa? Kalimat 7 sebelum sebelum dan Satu-satu lah. itu kan ada tanda koma. Jadi itu seharusnya nggak ada, Sar. Yang mana? Yang mana? Di ujung para pesohor. Kalimat 7 sebelum dan Oh, itu ini. kan ada kalimat tanda koma, Sar. Oh, ini salah gitu. Oh, cuy. ini benar Itu penggunaannya, Nak. Kenapa benar? Kalimat 3, Sir. Oh, nomor 3. Nomor 3 di bagian mananya? Sini. Udah 5, Sir. 5. 5. Kita lihat 5 ya. 5 di mananya? Tanggung jawab. Yang mana? Yang ini? Betul juga. Ini benar. Ingat, kalau Yang perincian, ini dengar loh. Kalau 11, perincian, ini kan perincian ya. 1, 2, 3. Perincian yang sama. Wajib koma, koma, sebelum dan wajib koma. Karena dia 3 atau lebih dari 2. Sama seperti ini kan? Ini benar. Berarti jawabannya 3. Nih, 3. Di mana yang salah? Ini di karena. Sebelum karena, kita nggak boleh pakai koma berdosa. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Jadi sebelum karena nggak boleh pakai koma apapun kondisinya. Oke? Untuk Bisa. naik turun jeda kah atau apa nggak ada. Yang penting karena ini nggak boleh pakai koma sebelumnya. Nah, apa aja sih intra kalimat atau konjungsi di dalam kalimat yang pakai koma sebelumnya? Ini dia. Ini wajib pakai koma. Sebelum sedangkan wajib koma, sebelum yakni wajib koma, sebelumnya itu wajib koma, sebelum tetapi wajib koma, sebelum seperti wajib koma, sebelum padahal wajib koma, sebelum bahkan wajib koma, dan sebelum melainkan wajib koma. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sar. Ini penting, kenapa? Karena soal yang model seperti ini pasti muncul, pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti muncul soal tanda baca, dan paling populer adalah soal-soal yang menggunakan tanda baca koma. Nah, kalau sudah, kita ke soal yang terakhir ya. Ini, pernyataan manakah yang jawabannya tidak ditemukan? Berarti tidak ada jawaban di dalam penggalan teks tersebut. Nah, kita lihat. Ini dia. Coba lihat dulu di paragraf pertama. Fokus dulu ke opsi. Di sini kan nanya apa ya? Mengapa, di mana, bagaimana, apa. Coba bisa nggak dijawab? Gimana cara jawabnya? Terserah kalian. Nanti saya kasih tahu gimana cara jawab yang benar. Kalau udah bilang ya, biar kita ke slide selanjutnya atau ke paragraf selanjutnya. Sir. Belum. Pak. Masih ada paragraf selanjutnya. Sabarlah. Mau jawab aja. Oke, berarti ini udah ya. Kita ke paragraf selanjutnya. Nah, ini dia paragraf selanjutnya. Mana yang tidak ada jawabannya? Oke, udah? Ketemu jawabannya apa? Ketemu? Ini lagi, saya balikin lagi. Oke, kalau gitu kita kerjain bareng-bareng lah ya. Nah, di sini kan yang ditanya apa ya? Kalau apa itu berarti jawabannya apa? Informasi ya? Sesuatu Iya, yang bersifat pengertian kan, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat pada kalimat keberapa dia? Apa keuntungan? Kedua, Sir. Iya, pinter. Pada kalimat kedua untuk mendukung. Berarti ini C. ada ya? Hah? C jawabnya, Sar. C jawabannya. C jawabannya. Yakin? Gak ketemu?
Iya, Sir. Di situ. Iya, biasa aja, Mon. Di mana ya? Di mana? Ngegas dia. Di mana? Masa digas saya? Di mana? Ada nggak jawaban di mana di sini? Nggak ada Nggak ya? ada. Iya, Nggak ada, berarti- Sir. Berarti jawabannya C, pinter. Tahukah kalian soal ini adalah soal dengan tingkat yang benar itu dikit. Karena kan range dari UTBK tahun lalu sebelum-sebelumnya tuh. Kalau salah ada pengurangan, kalau benar ada penambahan gitu kan. Ini termasuk soal yang memiliki tingkat kebenaran yang sedikit. Maka keren kalian udah bisa jawab yang soal terakhir. Oke, jadi inilah pembahasan kita untuk hari ini. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Tuh. Ya ada, Sir. Oke, kalau tidak ada, berarti salam kenal ya. Salam kenal, nama saya sekali lagi Maha atau Pak Maha. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan di pertemuan lain kesempatan nanti kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tanda baca. Tadi saya lihat ada beberapa yang masih lupa tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.